saja untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, yuk kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hari ini berangkat semua tidak? Tidak. Tidak, Bu. Setiap Budi. Mas Setiap Budi kenapa? Lagi sunat, Bu. Semoga Mas Setiap Budi segera diberi kesembuhan ya, dan yang ada di sini semoga mendapatkan ilmu yang barokah. Amin. Nah, sebelumnya minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Belajar tentang bangun ruang kerucut ya. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang prisma. Sebelum kita lanjut membahas bangun ruang prisma itu apa, Bismi akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, dengan diberikan penjelasan dari guru, siswa dapat mendengarkan penjelasan tentang bangun ruang prisma dengan baik. Dengan diberikan buku teks, siswa dapat membaca penjelasan tentang kemasan dengan seksama. Yang ketiga, dengan diberikan gambar kemasan berbentuk prisma segitiga, siswa dapat mengamati gambar tersebut dengan teliti. Dan yang keempat, dengan diberikan gambar jaring-jaring prisma segitiga, siswa dapat merancang desain kemasan berbentuk prisma segitiga. Dan yang kelima, dengan pemahaman siswa dapat membuat kemasan berbentuk prisma segitiga dengan kreatif. Dan yang terakhir, dengan diberikan soal, siswa dapat menyelesaikan soal tersebut dengan cepat. Nah, untuk tahapan pembelajaran pada pagi hari ini dimulai dengan mengamati penjelasan dari Bismi. Dan yang kedua itu menanya. Kalian akan diberi kesempatan untuk bertanya tentang bangun ruang prisma. Dan yang ketiga itu mengumpulkan informasi. Di sini Bismi akan menampilkan gambar bangun ruang prisma. Dan yang keempat itu menalar. Kalian disuruh untuk membuat kemasan produk berbentuk prisma segitiga. Dan yang keenam, kalian akan mempresentasikan di depan volume dari bangun ruang prisma, dari kemasan produk berbentuk bangun ruang prisma. Di sini ada yang sudah tahu bangun ruang prisma itu apa? Belum. Nah, kalau belum pasti belum tahu kan, belum melihat bentuknya seperti apa. Jadi Bismi akan menjelaskan. Bangun ruang prisma adalah bangun ruang yang punya bidang alas dan bidang atas sejajar serta konveks. Nah, ini itu namanya alas, bisa atap. Ini juga bisa alas, bisa atap. Nah, seperti ini yang di sini namanya alas, dan yang di sini namanya atap. Dan sisinya ini berbentuk persegi panjang dengan 3 sisi. Paham ya? Dan melihat ya bentuknya seperti apa. Nah, sekarang sifat-sifat bangun ruang prisma. Sifat-sifatnya yang pertama itu bentuk alas dan atap kongruen, sama dan sejajar. Nanti sudah dibuktikan langsung bahwa atap dan alasnya itu sejajar dan kongruen. Yang kedua, setiap sisi bangun samping berbentuk persegi panjang atau berbagai jajar genjang. Sudah dibuktikan bahwa sisinya ini berbentuk persegi panjang. Dan yang ketiga, umumnya memiliki rusuk tegak, tetapi ada pula yang tidak tegak. Ini rusuk tegaknya ya. Setiap diagonal bidang pada sisi yang sama memiliki ukuran yang sama. Ini diagonalnya sama ya. Sini sama. Nah, ada yang ditanyakan anak-anak? Belum, Bu.
ruang kemasan hanya sebatas untuk melindungi barang atau mempermudah barang untuk dibawa. Seiring dengan perkembangan zaman, barulah menjadi penambah nilai-nilai fungsional. Perannya kemasan dalam pemasaran mulai diakui sebagai satu kesatuan utama dalam persaingan pasar. Menjelang abad pertengahan, bahan-bahan kemasan terbuat dari kulit, kain, kayu, batu, keramik, dan kaca. Pada zaman itu, kemasan masih terkesan seadanya dan lebih berfungsi untuk melindungi barang terhadap pengaruh cuaca atau proses alam lainnya. Selain itu, kemasan juga berfungsi sebagai wadah agar barang mudah dibawa selama perjalanan. Baik, selanjutnya fungsi peranan kemasan. 1. Melindungi dan mengawetkan produk. Contohnya melindungi dari sinar ultraviolet panas, lembaga udara oksigen, benturan serta kontaminasi dari kotoran atau mikroba yang dapat merusak dan menurunkan mutu produk. Kemasan juga dapat berfungsi sebagai media komunikasi suatu citra dan bentuk. Contohnya produk-produk makanan. Dari kemasannya, orang sudah dapat mengenali rasanya, walaupun tidak ada pesan yang ditulis pada kemasan tersebut. Ciri pada kemasannya mengkomunikasikan suatu citra yang baik. Nah, seperti itu ya, sedikit tentang penjelasan tentang kemasan. Lalu di sini akan menampilkan gambar kemasan berbentuk prisma segitiga. Coba kalian amati dulu apa saja terdapat dalam gambar tersebut. Informasi yang kalian dapatkan setelah mengamati bisa ditulis di buku. Wah, bikin apa, Bu? Ya, pertanyaan dari Mbak Fitri hari ini kan sudah diberitahu ya akan membuat kemasan produk berbentuk prisma segitiga. Sudah mendapatkan informasi ya? Nah, sekarang di sini akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Kelompok 1 dari Mbak Putri sampai ke Mas Lusil, dan kelompok 2 dari Mbak Dianatul sampai Mas Setiabudi. Sebelum Wismi membagikan kertas tumpalo ini Wismi akan menampilkan lagi bentuk jaring-jaring prisma segitiga. Kalian boleh menggambar, mendesain jaring-jaring prisma segitiga ini yang segitiganya boleh di tengah, boleh di pinggir, karena akan sama-sama menyatu, akan sama-sama menjadi prisma segitiga. Silakan untuk mendesain jaring-jaring prisma segitiga. Di sini akan memberikan waktu selama 15 menit untuk mendesain dan membentuk jadi ruang kemasan produk prisma segitiga. Baik, sambil kalian merancang mendesain bentuk kemasan produk ruang prisma segitiga, di sini Wismi akan memberikan rumus-rumus prisma yang nanti kalian bisa gunakan untuk menghitung berapa luas dan berapa volume dari kemasan produk berbentuk ruang prisma segitiga. Boleh diperhatikan dulu ya. Perancangnya sudah kan? Sudah. Baik, untuk volume itu rumusnya luas alas dikali tinggi. Jadi kalian bisa
tentang gambaran ruang prisma. Prisma kemasan. Di sini disebutkan dengan di sini kan berbentuk prisma. persegi panjang Ya. dengan lebarnya berapa? Lebarnya 20 dan tingginya 30. Untuk yang Terus segitiga yang segitiga di sini ada 12 dan 16 cm. Dan di sini disebutkan rumusnya volume sama dengan setengah kali alas kali tinggi sama dengan setengah tadi, terus alasnya 16 dikali 12 dikali 30 sama dengan 96. Kenapa 96? Karena 16 dikali 12 dibagi 2 hasilnya jadi 96. 96 dikali 30. Kenapa 30? Karena hasil dari 16 kali 12 dan sisa alasnya 30 cm. Jadi 96 kali 30 cm hasilnya 2880 cm kubik. terima kasih Mas Usil. Tunjukkan untuk Mas Usil. Dari tempatnya adalah baik, karena dari kelompok 1 dan kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil karyanya. Sekarang Masnya akan memberikan sedikit penguatan tentang ciri-ciri gambar